Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasd ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair wa ibtigha' wajhillah murdatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Dan kita sudah sampai kepada faslun fil wudu'i was sholati, fasal mengenai wudu dan solat. Faslun fil wudu'i was sholati, fasal mengenai wudu dan solat. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, wahai Ali, istaksi isbaghal wudu'i, maksimalkan kesempurnaan wudu, fa innahu satrul iman, karena sesungguhnya wudu itu adalah separuh keimanan. Jadi jangan lupa kalau kita berwudu itu sempurnakan. Ya, jangan sampai ada bagian anggota wudu yang tidak terbasuh. Kalau ada anggota wudu yang tidak terbasuh, otomatis wudunya ya tidak sah. Kalau sudah tidak sah, berpengaruh kepada sholat kita, menjadi juga tidak sah. Fa'idha tawadda'ta, apabila engkau berwudu, fala tusrif fil ma'i, maka jangan engkau boros terhadap air. Fa'idha farauta min tuhrin, lalu apabila engkau telah usai dari bersuci, faqra', maka bacalah olehmu, inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamaini asra marrat yufarrijullahu hammaka. Kalau sudah berwudu, maka bacalah surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai selesai. Itu dibaca 10 kali setelah membasuh 2 kaki. Maka fadilahnya itu Allah akan melapangkan kesusahanmu. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan ketika berwudu, tidak boleh berlebihan airnya, tidak boleh boros. Ya secukupnya saja. Terus yang kedua, kalau sudah berwudu, sudah bersuci, setelah membasuh kedua kaki, baca surat Al-Qadar 10 kali. Nah ini fadilahnya adalah, maka Allah akan melapangkan kesusahan kita. Hafal semuanya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Ali, hai Ali, idza farauta minat taharati, apabila engkau telah selesai dari bersuci, maksudnya berwudu, fakhudh ma'an, maka ambillah air, wamsah biyadaika raqabataka, ambil air, usapkan dengan kedua tanganmu ke tengkukmu, wa qul, dan ucapkanlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi ini juga wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, kalau kita sudah selesai wudu, maka ambil air, usapkan ke tengkuk sambil ucapkan kalimat tadi. Allahumma wa bihamdika. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Wahdaka la syarikalah, tiada sekutu bagimu. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Tsummanzur ilal ardi, kemudian lihat ke tanah, wa qul, dan ucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusanmu. Fa inna man qala hadza, karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan rangkaian doa ini, ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya akan setiap dosa kecil dan dosa besar. Masya Allah. Ya Ali, hai Ali, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yastaghfiruna lil insani, senantiasa memohon ampunan bagi seorang manusia, madama ala taharatin, selama ia masih dalam keadaan suci, walam yahduth, dan ia belum berhadas. Makanya ini adalah keutamaan kita menjaga wudhu. Kalau kita batal, ya wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Ya, salah satu fadilahnya yaitu ketika kita ini dalam keadaan suci, selama kita tidak berhadas, maka malaikat itu memohonkan ampun dosa-dosa kita. Bisa kita bayangkan kalau malaikat yang memohonkan ampun dosa kita. Malaikat gak pernah bermaksiat kepada Allah. Masya Allah, mantap, langsung tembus ke langit itu. Ya Ali, hai Ali, man ightasala yaumal jumu'ah, siapa saja yang mandi pada hari Jumat, ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati, maka Allah mengampuni baginya dosa yang ada di antara hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi, dan Allah menjadikan hal itu sebagai ganjaran dalam kuburnya, wa thaqula ala mizanihi, dan akan memberatkan di atas timbangan amalnya. Nah, kalau yang ini adalah fadilah dari mandi di hari Jumat. Maka Allah itu ngampuni dosa kita antara Jumat satu ke Jumat yang lain. Dan juga sebagai pahala untuk alam kubur kita dan sebagai pemberat amalan nanti saat dihisab oleh Allah. Saat ditimbang ya, kita di akhirat itu. Ya Ali, hai Ali, alaika bisiwaki, mestikan dirimu itu untuk bersiwak. Fafihi arba'atun wa isruna fadilatan, karena di dalam bersiwak itu terdapat 24 bentuk keutamaan. Fiddin wal badani, dalam agama dan juga tubuh. Berarti luar biasa ya, ternyata fadilah siwak sampai ada 24. Apa saja di antaranya? Ya, bisa membuat mulut kita wangi, ya, Allah ridha kepada kita. Ya, solat kita dengan bersiwak itu lebih afdal daripada solat kita saat tidak bersiwak. Ya Ali, hai Ali, alaika bis solati, mestikan dirimu untuk solat fi awqatiha, dalam waktu-waktunya. Fa innaha, karena sesungguhnya solat itu di waktu-waktunya, maksudnya ra'su kulli fadilatin, itu adalah pangkal setiap keutamaan, wa sanamu kulli ibadatin, dan puncak setiap ibadah. Jaga solat kita, jangan sampai melewati waktunya. Kalau bisa itu ya di awal waktu. Ya Aliyu, hai Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama, malaikat Jibril itu berharap bahwa agar ada pada diri anak keturunan Adam. Agar ada pada diri anak keturunan Adam akan 7. Ya, lisab'i khisalin. Ya Ali, hai Ali, tamanna, berharap, menginginkan ya. Tamanna Jibril. Jibril itu ternyata berharap atau menginginkan ayyakuna min bani Adam, untuk menjadi bagian dari anak Adam. Gitu maksudnya. Kenapa kok Jibril itu pengen
menjadi anak keturunan Adam li sab'i khisalin, ya karena 7 perkara. Kalau menjadi anak keturunan Adam itu ada 7 perkara. As-shalawatul khamsu. Ya, bisa sholat 5 waktu bersama imam. Ya, as-shalawatul khamsu ma'al imam wa mujalasatul ulama. Bisa duduk dengan para ulama. Wa iyadatul marid. Bisa menjenguk orang sakit. Wa tashyi'ul janazati. Bisa mengiringi jenazah. Wa sakyul ma'i. Bisa memberi minum air. Wa sulhu bainal itsnaini. Bisa mendamaikan di antara dua orang yang sedang berselisih. Wa ikramul jari. Juga bisa memuliakan tetangga. Wal yatim, bisa memuliakan anak yatim. Fahris ala dzalika, maka berambisilah terhadap 7 pekerti ini. Malaikat Jibril saja punya harapan, punya keinginan, ingin menjadi anak Adam, ingin menjadi manusia. Karena apa? Ya bisa melakukan 7 hal ini, ya. Bisa sholat berjamaah, bisa duduk dengan para ulama, bisa menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memberi minum air, mendamaikan antara dua orang berselisih, memuliakan tetangga dan anak yatim. Berarti kalau malaikat Jibril itu sudah pengen berharap jadi anak keturunan Adam karena pengen melakukan ini, berarti 7 perkara ini utama sekali. Makanya jangan sia-siakan kita ini menjadi manusia, ya jangan sampai kita tinggalkan 7 hal ini, ya. Wong malaikat Jibril aja pengen jadi manusia gara-gara ini. Ya Ali, hai Ali, sholli bil laili, salatlah di malam hari, salat sunnah. Walau kahal bisyatin, walaupun seperti memerah susu kambing, meskipun sholatnya sebentar gitu loh, 2 rakaat, tidak masalah. Fal musalli bil laili, karena orang yang sholat di malam hari, ahsanun nasi wajahan, adalah manusia yang berwajah paling bagus. Ya Ali, hai Ali, idza kabbarta lis sholati, apabila engkau bertakbir untuk sholat, fafarrij asabi'aka, maka renggangkanlah jari jemarimu, warfa' yadaika hadwa mankibaika, dan angkatlah kedua tanganmu berhadapan atau sejajar dengan 2 pundakmu. Berarti kalau kita takbir itu ya renggangkan gini ya. Tapi jangan terlalu renggang, bukan rapat, biasa-biasa saja. Nah, kalau di sini ini suruh sejajar dengan 2 pundak. Ya, berarti ala mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i kan sejajar dengan daun telinga. Wa idza kabbarta, dan apabila engkau telah bertakbir, fadha bi yaminika ala shimalika, maka letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, fauqa surratika, di atas pusarmu. Berarti Allahu akbar. Mazhab Syafi'i itu antara pusar dan dada. Kalau Hanafi dan Hambali itu di atas, di pusar. Nah, kalau Maliki itu malah tidak sendekap. Wa idza raka'ta, dan apabila engkau ruku, fadha yadaika ala rukbataika, maka letakkan 2 tanganmu di atas lututmu, wa farrij baina asabi'aka, dan renggangkan antara jari jemarimu. Nah, jari ini ketika rukuk letakkan tepat di lutut, renggangkan. Bukan di bawah lutut atau di atas lutut. Dan lurus ketika kita rukuk itu, punggung dengan kepala itu lurus. Seakan-akan kalau misalkan kita meletakkan air di situ nggak tumpah. Nah, seperti papan. Ya Ali, asfir bis subhi. Wahai Ali, lakukan di saat terang atau fajar akan sholat subuh. Usallil maghrib ba'da ghiyabis syamsi, dan sholat maghriblah setelah matahari terbenam, biqadri halabisyatin, dengan seukuran waktu memerah susu kambing, sesaat setelah matahari terbenam itu. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, min khisalil anbiya'i alaihimus salam, karena sesungguhnya hal itu termasuk di antara berbagai perilaku para nabi alaihimus salam.
Ya Ali, hai Ali, alaika bisolatil jamaah, mestikan dirimu, hendaknya kamu itu solat berjamaah. Fa innaha indallahi kamasyyika ilal haji wal umrah. Karena sesungguhnya hal itu di sisi Allah itu bagaikan berjalannya dirimu menuju haji dan umrah. Wa ma yahrisu ala solatil jamaati, dan tidaklah akan berambisi atas solat berjamaah illa rajulun mu'minun, kecuali lelaki yang beriman, qad ahabbahullahu, yang sungguh Allah telah mencintainya, wa ma yazhadu fiha, dan tidaklah akan mengabaikan terhadap solat berjamaah illa munafikun, kecuali orang munafik, qad abghadahullahu, yang sungguh Allah telah membencinya. Jadi salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah, dia itu mudah untuk berjalan ke masjid melakukan sholat berjamaah. Dan salah satu ciri orang munafik itu nggak mau sholat berjamaah. Ya, sering melalaikan sholat berjamaah. Ya Ali, hai Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala. Para hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, abadun sajidun, adalah hamba yang bersujud, yaqulu fi sujudihi, seraya mengucapkan dalam sujudnya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi ini adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sujudnya mengatakan, Rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku, zalamtu nafsi, aku telah menganiaya diriku, faghfirli, maka ampunilah aku, dzambi, dosaku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Ali, hai Ali, alaika bisolatid duha, hendaknya engkau solat duha. Fis safari wal hadar, baik engkau itu dalam keadaan safar, bepergian, ataupun nggak kemana-mana. Intinya apa? Jaga sholat duha itu. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah, karena sesungguhnya apabila telah terjadi hari kiamat, yunadi munadin, maka penyeru itu akan berseru, min fawqi syarafil jannah, dari atas surga yang mulia, ainal ladzina kanu yusalluna ad-duha, mana orang-orang yang dulu sholat duha. Berarti ada penyeru nanti bagi orang yang selalu menjaga sholat duha. Mana orang-orang yang sholat duha? Mana? Dipanggili ya oleh surganya itu, oleh surga dari pintu duha. Udkhulu min babid duha, masuklah kalian semua dari pintu duha, bisalamin aminin, dengan selamat lagi aman. Ya, sama bagi orang yang puasa juga ada pintu surga namanya Ar-Rayyan. Ya, bagi orang yang berpuasa nanti akan dipanggil juga, aina shaimun, mana orang yang berpuasa? Mana orang yang berpuasa? Ketika orang-orang berpuasa sudah masuk semuanya, maka pintu Ar-Rayyan itu tertutup, nggak ada yang bisa masuk. Karena yang bisa masuk itu hanya orang-orang yang berpuasa. Sama dengan sholat duha juga ya. Nanti ada pintu duha bagi orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat duha. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salatid duha, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pasti Allah itu memerintahkan nabi itu untuk salat duha. Ya Ali, hai Ali, min karamatil mu'mini zaujatun muwafiqatun wa salatun salatu jama'atan wa jiranu yuhibbunahu. Hai Ali, di antara hal berharga seorang mukmin itu adalah zaujatun muwafiqatun, istri yang menyesuaikan diri, wassalatu jama'atan, salat berjamaah, wa jiranu yuhibbunahu, dan para tetangga yang menyukainya. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin yang berharga, ya keluarga kita harus dijaga. Suami istri cocok ya. Istri melengkapi suami, suami melengkapi istri, dan yang kedua, sholat berjamaah dijaga. Yang ketiga, banyak tetangga yang menyukai kita. Artinya apa? Hubungan kanan kiri ya bagus.
Intinya itu ya vertikal bagus, horizontal bagus. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Nggak bisa hubungan kepada Allah baik, kepada tetangga rusak, nggak bisa. Atau sebaliknya, ke tetangga baik, tapi kepada Allah jelek. Wah, nggak bisa masuk surga, harus imbang. Ya, hablum minallah dan hablum minan nasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.